Melalui proses pembelajaran 1 semester ini, dalam mata kuliah Teologi dan Komunikasi, saya mendapatkan banyak hal, dimulai dari pengertian komunikasi itu sendiri. Menurut Robi I. Chandra, komunikasi adalah suatu proses interaksi yang secara sadar ataupun tidak sadar yang dilakukan oleh seseorang dengan sesamanya dengan menggunakan bahasa tertentu. Teologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang Tuhan, atau dapat dikatakan bahwa teologi adalah suatu usaha manusia dalam pencarian akan sesuatu yang transenden, sehingga teologi dan komunikasi memiliki hubungan yang erat, karena berkomunikasi dalam teologi merupakan suatu interaksi yang diadakan dengan yang transenden atau Sang Pencipta menggunakan bahasa. Komunikasi yang dilakukan dengan Tuhan salah satunya yaitu melalui doa. Melalui komunikasi, kita dapat membangun relasi yang baik kepada sesama manusia dan juga dengan Tuhan kita dengan menggunakan bahasa. Selain itu, hal yang menarik bagi saya dari beberapa materi yang diberikan dalam kelas yaitu pembahasan mengenai fungsi komunikasi. Menurut Liswandi, fungsi komunikasi ada 4, yaitu: yang pertama, fungsi komunikasi sosial, menunjukkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri, eksistensi, dan aktualisasi diri, juga untuk kelangsungan hidup, memupuk hubungan, dan mencapai kebahagiaan. Yang kedua, fungsi komunikasi ekspresif. Erat kaitannya dengan komunikasi sosial adalah komunikasi ekspresif, yang dapat dilakukan secara sendiri dan kelompok. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan kita. Yang ketiga, fungsi komunikasi ritual. Fungsi ini dilakukan secara kolektif. Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidupnya. Dalam upacara-upacara tersebut, orang-orang mengucapkan kata-kata atau menampilkan perilaku yang bersifat simbolik. Yang keempat, fungsi komunikasi instrumental. Fungsi ini mempunyai beberapa tujuan umum, seperti untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap, keyakinan, dan perilaku, menggerakkan tindakan, dan juga untuk menghibur. Melalui penjelasan fungsi-fungsi komunikasi ini, yang kemudian dapat saya aplikasikan dalam kehidupan berpelayanan di kemudian hari, yaitu: saya sadar bahwa berkomunikasi yang saya lakukan dengan orang lain tidak terlepas dari fungsi-fungsi komunikasi itu sendiri. Selanjutnya, melalui fungsi tersebut, saya dapat sadar bahwa komunikasi juga berkaitan dengan membangun konsep diri dan dapat juga memupuk hubungan baik dengan orang lain, dapat juga menyampaikan perasaan-perasaan kita. Setelah itu, komunikasi juga terkait dengan orang lain, yang mana kita dalam berkomunikasi pasti memberikan sebuah informasi, mengajar, bahkan mempengaruhi. Sehingga komunikasi itu perlu diperhatikan dengan baik, karena ketika kita berinteraksi dalam komunikasi, pasti mempengaruhi orang lain melalui informasi yang kita sampaikan. Ketika kita memberikan pengaruh yang tidak baik, tentu akan berdampak kepada hal yang tidak baik juga. Begitu juga ketika kita menjadi seorang pelayan, kita harus dapat sebisa mungkin berkomunikasi dengan baik agar pengaruh-pengaruh yang diberikan baik dan berdampak baik juga.